Selamat bergabung di pembelajaran Simple Present Tense bersama saya Lani. Saya latar belakangnya, backgroundnya lulusan UI, S3-nya di bagian Cyber Security. Dan itu saya sebagai dosen di kampus swasta. Jadi materi yang saya paparkan untuk sekarang mengenai learning the present tense, artinya di sini saya akan mengajarkan mengenai bahasa Inggris mengenai grammar present tense. What is present tense? Present tense is used to talk about. Jadi kalau artinya apa itu present tense? Kalau arti bahasa Indonesianya, present tense adalah ya kan digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari, untuk pernyataan yang nyata, untuk habit, untuk sesuatu yang benar. Nah, makanya di sini bilangnya yang number one, daily activities. Jadi the present tense is used to talk about yang number one, daily activities. 2, general fact. 3, habits. 4, things that are always true. Nah, di sini simple present tense structure. Artinya kalau di bahasa Indonesia, rumus untuk simple present tense. Nah, untuk dalam bentuk positive sentence, rumusnya subjek tambah kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk kata kerja bentuk pertama, dia tambah S atau S. Untuk orang tunggal, subjeknya she, he, it. Kalau untuk jamak, I, we, you, they. Nah, ini rumusnya ya. Kalau sebagai contohnya nih, kalau untuk orang subjeknya jamak, I, we, you, they. Berarti apa? I eat rice. Berarti ini subjek, predikat, objek. Nah, subjeknya untuk orang jamak I, maka kata kerjanya nggak usah tambah S, eat-nya, ya kan? Eat-nya, eat aja, nggak usah tambah S. Berarti I eat. Untuk objeknya rice. Rice berarti apa? Makan. Berarti saya I eat rice, artinya saya makan nasi. Nah, objeknya tuh rice. Rice itu artinya kalau bahasa Indonesia nasi. Paham ya? Nah, kalau untuk contoh yang saya buat untuk subjek tunggal seperti si, ya kan? Subjek tunggal kan tadi sudah saya bilang, si, he, it. Nah, berarti kata kerjanya tambah S atau S, tergantung bentuk kata kerjanya. Kalau bentuk kata kerja terakhir ada CH, O, Y, berarti kalau Y dia diganti I tambah ES. Kalau untuk CH berarti terakhirnya tambah ES. Kalau O berarti terakhirnya tambah ES juga. Nah, berarti kalau dia jamak berarti I, we, you, they. Berarti eat. Saya makan nasi. Ya kan? Berarti predikatnya eat. Nah, rice. Nah, predikat itu sebagai kata kerja. Kata kerja yang dipakai untuk present tense, kata kerja bentuk pertama atau dibilang di sini verb one. Bahasa Inggris dari kata kerja adalah verb. Nah, kata kerja bentuk pertama berarti di bahasa Inggrisnya apa? Verb one. Nah, kalau untuk orang tunggal dia apa? Si, ya kan? Si, he, it. Berarti di sini apa? Dia makan nasi. Berarti apa? Dia perempuan. Berarti si. Makan apa? It. Karena dia tunggal, maka belakangnya tambah s. Ya kan? Nasi bahasa Inggrisnya apa? Rice. Paham ya? Misalnya kayak saya pergi ke sekolah. Berarti apa? I go to school. Nah, kalau mereka pergi berenang, berarti apa? They go swim, ya kan? Kalau untuk yang misalnya nih kayak kucing, ya kan? Kucing minum susu, berarti apa?
Kucing kan karena dia termasuk benda, berarti kan pakainya eat ya. Berarti eat, drink, milk. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, di sini saya mau jelaskan lagi mengenai negatif sentence. Nah, negatif sentence itu strukturnya subjek tambah do atau does tambah not tambah verb one, ya kan? Berarti subjeknya apa? Ada orang tunggal, ada orang jamak. Nah, orang tunggalnya apa? She, he, it. Nah, di sini kalau orang tunggalnya, maka dia bukan pakai do, tapi pakai does. Karena dia dalam bentuk negatif sentence, maka ditambah not. Berarti jadi apa? Doesn't. Berarti she doesn't eat rice. Dia tidak makan nasi. Eat itu makan, rice itu nasi. Berarti she doesn't eat rice. Dia tidak makan nasi. Nah, kalau buat yang negatif sentence, berarti I don't. Bisa juga I do not. Nah, karena untuk mempersingkat penulisannya, do not itu disingkat jadi don't. Berarti I don't eat rice. Sampai sini paham ya? Misalnya lagi nih, kayak you. Berarti sini tinggal pasang you ya. Berarti apa? You do not atau you don't eat rice. Apalagi we do not atau we don't eat rice. Paham ya? Nah, kalau untuk orang tunggal, she. Nah, berarti di sini apa? She does not atau doesn't. She doesn't eat rice. Selain si apa? He. Berarti apa? He does not eat rice atau he doesn't eat rice. Tuh, apalagi yang orang tunggal? It. It does not atau it doesn't eat rice. Nah, kata kerjanya itu bukan eat aja, bisa drink, bisa read, ya kan? Bisa write. Nah, itu bentuk kata kerjanya, bentuk kata kerja pertama ya, bisa see, kita melihat, ya kan? Bisa juga apa yo? Kata kerja itu macam-macam ya. Bisa keep, ya kan? Nah, bisa drive, mengemudi, ya kan? Misalnya dia laki-laki atau enggak Budi mengemudi mobil, berarti apa? Budi drive the car. Paham sampai sini? Nah, ada lagi di sini. Nah, bentuk dari question form. Question form itu apa? Yaitu structure. Strukturnya dalam bentuk apa? Do atau does, ya kan ya? Tambah subjek, tambah kata kerja bentuk pertama. Ya kan ya? Nah, di sini contohnya do. Do itu digunakan untuk kata tunggal jamak. Kalau does untuk kata tunggal kata ganti orang tunggal ya, berarti does. Berarti kayak does she eat rice? Berarti apakah dia makan nasi? Ya kan? Bisa juga nih yang ini diganti nih. Does he eat rice? Apakah dia laki-laki makan nasi? Bisa juga nih. Does eat? Ya kan? Kucing nih. Does the cat eat? Nah, kucing makan apa? Ikan. Berarti does the cat, ya kan, eat fish. Nah, kalau yang ini untuk orang jamak, berarti kan do you, ya kan? Nah, do you eat rice? Di sini paham? Bisa juga do they eat rice? Nah, ini bentuk untuk question form simple present tense ya. Jadi do atau does tambah
tambah subjek. Subjek itu berarti kata apa? Orang pertama tunggal atau orang buat yang jamak ya. Nah, di sini when to add s or s. Jadi tambahkan kata kerja s atau s untuk she, he, it. Artinya ya, di sini kan add s or s for she, he, it. Artinya tambahkan s or s untuk for kata ganti orang tunggalnya she, he, it. Sebagai contoh, he plays football. She watches television. It rains. Nah, kalau dia kata tunggal, ini kan she, he, it. Kalau dia y, ya kan, ya udah berarti plays. Nah, tapi kalau dia terakhir ada CH, O, berarti tambah ES. Tapi kalau selain itu, ya udah tinggal tambah S aja. Rain, berarti hujan, uh, berarti tinggal tambah S aja ya. What, berarti menonton, tapi berakhirnya berarti tambah ES. Play, berarti baru tambah ES, tapi plays aja. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Nah, di sini example in daily life. I wake up at 6 a.m. Nah, jadi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya bangun pukul 6 pagi. Karena dia waktunya kurang dari 12, maka pakainya IM. I wake up at 6 a.m. Saya bangun pagi jam 6. She goes to school. Karena di sini saya bilang, kalau untuk orang tunggal, berarti karena belakangnya O tambah ES. Berarti she goes to school. Kalau ini untuk jamak, subjeknya berarti they study English. Nah, kalau untuk the itu kan berarti seperti it, berarti tunggal ya. Berarti matahari terbit di timur, berarti the sunrise, berarti rise tambah s. The sunrise in the east, matahari terbit di sebelah timur. Nah, ada practice exercise. Number 1, si titik-titik play piano. Berarti karena si itu orang tunggal, berarti P-nya tinggal tambah S. Karena dia nggak ada terakhirnya go, jadi plays piano. Nah, kalau yang kedua, number 2, they go. Karena dia jamak, berarti kata kerjanya go. Ini nggak usah tambah ES atau S. Langsung aja kata kerja untuk pertama. They go to school. Number 3, dalam bentuk question form simple present tense. Berarti kalau di sini ada tanda tanya, tinggal kamu tambahin di depan. Do atau does. Karena dia he, berarti kan kata orang tunggal kan. Nah, kalau orang tunggal berarti untuk kata bantu pertanyaannya pakai menggunakan does. Berarti apa? Does he like coffee? Nah, jadi conclusionnya, kesimpulannya, number 1, the present tense is used for habit and fact. Number 2, remember to add s or eh for she, he, it. Number 3, practice regularly to improve your grammar. Jadi kesimpulannya present tense digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari dan pernyataannya fakta. Dan tambahkan s atau s untuk kalimat kata ganti orang tunggal. Nah, terus ini sangat membantu untuk mengembangkan grammar. Terima kasih atas video pembelajaran English about simple present tense this morning. Thank you. See you next time. Bye.